Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Di video kali ini izinkan saya memaparkan koneksi antar materi modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Tujuan pembelajaran khusus CGP dapat melakukan koneksi antar materi yang telah dipelajari dari modul-modul sebelumnya untuk membuat sintesa pemahaman tentang program sekolah yang berdampak pada murid. 1. Bagaimana perasaan Anda setelah mempelajari modul ini? Saya sangat bersemangat mempelajari modul ini karena kedepannya saya ingin sekali mewujudkan kepemimpinan pada murid. Hal-hal yang pernah saya lakukan dalam pengembangan kepemimpinan pada murid adalah berdiskusi dan berkolaborasi dengan murid untuk menarik gagasan pengelolaan kelas dan membuat keyakinan kelas agar sesuai dengan keinginan mereka. 2. Apa intisari yang Anda dapatkan dari modul ini? Dalam modul ini, saya jadi mengerti bahwa kepemimpinan murid kemungkinan murid untuk terlibat dalam berinteraksi dengan orang lain, bekerja sama dan berkontribusi dalam masyarakat yang lebih luas. Menumbuh kembangkan kepemimpinan murid akan mendorong murid mengembangkan berbagai sikap positif, termasuk menjaga kebersihan lingkungan di sekolah yang merupakan implementasi dari iman, ketakwaan, dan akhlak mulia. Pada saat murid menjadi pemimpin, sebenarnya mereka memiliki suara, pilihan, dan kepemilikan dalam proses pembelajarannya sendiri. Kepemimpinan murid dapat tercapai jika pendidik dapat mendorong munculnya 3 aspek tersebut. Pendidik hanya memfasilitasi dengan menciptakan lingkungan yang dapat menumbuhkan kepemimpinan murid. Dengan tumbuhnya kepemimpinan murid, maka visi sekolah untuk menciptakan profil pelajar Pancasila pada diri murid pun akan tercapai. 3. Apa keterkaitan yang dapat Anda lihat antara modul ini dengan modul-modul sebelumnya? Keterkaitan modul 3.3 dengan modul 1.1. Filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa guru mempunyai peran strategis untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, sehingga mereka dapat bahagia dan selamat sebagai individu masyarakat. Dalam modul ini juga dibahas bahwa murid adalah pribadi yang unik dan utuh, sehingga guru sebaiknya dapat menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Keterkaitan modul 3.3 dengan modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak. Adapun nilai-nilai dari seorang guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Nilai dan peran dari guru penggerak tidak terlepas dari cita-cita mulia untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dan merdeka belajar. Dalam menjalankan perannya, seorang guru tidak hanya cukup sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, namun juga memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin dalam pengelolaan program sekolah yang berpihak pada murid. Keterkaitan modul 3.3 dengan modul 1.3 dalam merencanakan dan mengelola program yang berdampak pada murid dilakukan dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif model Bagja, dengan terlebih dahulu memetakan aset atau sumber daya sekolah dan mengembangkan aset atau potensi yang bisa dikembangkan untuk merencanakan program sekolah yang berdampak pada murid. Keterkaitan modul 3.3 dengan modul 1.4, budaya positif berupa lingkungan yang mendukung perkembangan potensi, minat, dan profil pelajar murid, terutama kekuatan kodrat pada anak-anak. Guru hendaknya dapat mengoptimalkan sumber daya lingkungan yang positif dan mengembangkan budaya positif agar anak-anak dapat tumbuh sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, dan mendukung program yang berdampak pada murid. Keterkaitan modul 3.3 dengan modul 2.1, seorang guru penggerak dapat menggunakan pembelajaran berdiferensiasi untuk memberikan pelayanan terbaik yang berpihak pada murid. Pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan solusi atas beragamnya karakteristik dan kecerdasan murid. Sebelum merencanakan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru hendaknya melakukan pemetaan terhadap kebutuhan belajar, minat, dan profil belajar murid.
Hal ini dilakukan untuk mengetahui aset atau kekuatan yang dimiliki oleh murid. Keterkaitan modul 3.3 dengan modul 2.2, seorang guru dilatih untuk mampu mengembangkan kompetensi sosial pada diri murid. Teknik mindfulness menjadi strategi pengembangan 5 kompetensi sosial emosional yang berdasarkan pada program yang berpihak pada murid dan mewujudkan merdeka belajar dan budaya positif di sekolah. Keterkaitan modul 3.3 dengan modul 2.3, coaching yang merupakan sebuah teknik atau strategi seorang pemimpin pembelajaran untuk menuntun anak dan menggali potensi yang dimiliki oleh anak dan memberikan keleluasaan anak-anak berkembang dan menggali proses berpikir. Dalam pengelolaan program yang berdampak pada murid, coaching dapat digunakan sebagai strategi untuk mengembangkan sumber daya manusia, mengembangkan kepemimpinan murid, menggali potensi murid untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu keselamatan dan kebahagiaan anak setinggi-tingginya. Keterkaitan modul 3.3 dengan modul 3.1, seorang pemimpin pembelajaran, seorang guru harus dapat mengambil keputusan secara bijak, yaitu keputusan yang berpihak pada murid. Dasar prinsip serta paradigma atau nilai dalam pengembangan keputusan harus konsisten, terutama berkaitan dengan dilema etika atau bijukan moral. Hubungan modul 3.3 dengan modul 3.2 membahas tentang pengelolaan sumber daya, bahwa seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran maupun pengelolaan program sekolah harus dapat memetakan dan mengidentifikasi aset-aset yang ada di sekolah, baik aset fisik maupun non-fisik. Hal tersebut dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh sekolah sebagai komunitas belajar, dibandingkan dengan pendekatan berbasis masalah dengan berfokus pada aset yang dimiliki. Maka pengelolaan program yang berdampak pada murid dapat terencana dengan baik. 4. Setelah melihat keterkaitan antara modul ini dengan modul-modul lainnya, jelaskanlah perspektif Anda tentang program yang berdampak positif pada murid. Bagaimana seharusnya program-program atau kegiatan sekolah harus direncanakan, dilaksanakan, atau dievaluasi agar program-program tersebut dapat berdampak positif pada murid. Di sini terlihat bahwa peran guru sangat besar untuk mengembangkan diri untuk meningkatkan kualitas murid melalui program tersebut. Dengan perannya, guru menyusun program dengan mempertimbangkan suara murid, direncanakan melalui tahapan bagja, dilaksanakan dengan melibatkan peserta didik secara langsung, dan setelahnya dievaluasi melalui 9 langkah tahapan pengujian dan pengambilan keputusan. Berdasarkan langkah program yang direncanakan, sekolah akan memberikan dampak yang positif pada peserta didik. Dari hal tersebut, saya sebagai guru penggerak mengimplementasikan suara murid untuk menyusun suatu program yang nantinya saya harapkan ke depannya akan memberikan dampak positif kepada murid. Perencanaan program sekolah hendaknya memperhatikan keberpihakan pada murid, karena sejatinya poin utamanya adalah bagaimana agar tujuan mulia murid dalam mencapai keselamatan dan kebahagiaan setingginya bisa tercapai. Program yang berdampak positif pada murid tersebut hendaknya dilaksanakan secara kolaboratif dengan melibatkan warga sekolah, komunitas yang ada, baik komunitas keluarga, kelas, antar kelas, komunitas sekolah, komunitas sekitar sekolah, ataupun komunitas yang lebih luas. Terima kasih.